Selamat pagi teman-teman. Banyak di antara kita ingin sekali kan ya punya case yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Itu juga adalah kerinduan saya dari sejak waktu pertama kali saya jadi agent reguler pada waktu itu ya. Gimana ya saya bisa menjual big case gitu kan. Kok orang lain bisa, saya nggak bisa. Nah hari ini saya mau sharingkan tentang topik yang saya deliver pada saat di Prudential MDRT Beijing. Pada waktu itu saya sharing dalam bahasa Inggris, tetapi tentunya hari ini saya akan sharing dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, topik saya adalah tentang supercharge your marketing from small fries to big wins. Bagaimana dari case-case yang kecil-kecil terus akhirnya lama-lama bisa berkembang lah ya menjadi penjualan-penjualan yang besar. Dan tidak terasa sih sudah 15 kali MDRT dalam tahun ini. Nah, teman-teman, saya teringat tahun 2004 ketika 20 tahun yang lalu ya, saya join Prudential, saya adalah keluarga muda, saya masih punya baby pada waktu itu. Ya tentunya market-marketnya saya adalah orang-orang yang keluarga muda juga, yang benar-benar tuh mereka buat asuransi, pastinya juga budgetnya sangat terbatas. Dan tahun itu saya bisa mencapai Star Club, tapi dengan jumlah case yang banyak ya, 40 case ya, saya katakan small price. Ingat teman-teman tahun 2004 tuh 20 tahun yang lalu ya, jadi target startup itu cuma 200 juta saja sudah mencapai startup. Jadi boleh bilang nggak nyampe setengah MDRT ya teman-teman ya. Nah, waktu itu saya berpikir, ih gimana caranya jadi MDRT ya? Karena kan banyak banget dong case-nya yang harus saya deliver. Atau kalau memang harus big case, gimana saya bisa menjual big case gitu kan. Nah, teman-teman saya rekap tahun 2009 ketika tahun kelimanya saya mencapai MDRT sampai sekarang saya punya rekapnya. Itu adalah saya menjual 78 case, kemudian 79 case, dan seterusnya. Teman-teman lihat di sini adalah sebuah kekonsistenan bagaimana saya beraktivitas. Jadi lesson learn-nya adalah MDRT atau COT-TOT tentu saja harus ada foundation-nya. Itu adalah kamu harus rutin beraktivitas. Konsisten satu minggu tuh closing satu atau dua case, satu atau dua case. Atau kalau bahkan lebih dari itu. Nah, ketika saya mencapai quote of the table, akhirnya saya juga bisa mencapai dengan 75 case, 76 case. Artinya, ya kita lebih memperbesar case size-nya. Bahkan tahun di mana 2020 saya mencapai top of the table, saya mencapai dengan 50-an case saja. Which is artinya adalah saya menjual lebih besar lagi. Nah, ini yang saya mau sharingkan kepada teman-teman semua di sini, bagaimana akhirnya saya meningkatkan penjualan saya dari non-MDRT menjadi MDRT, MDRT ke COT, dan COT ke top of the table. Oke? Oke, yang pertama dulu nih teman-teman. Tips yang pertama adalah ketika bagaimana kita bisa mau mencapai MDRT ya. Tahun 2009, uh, saya teringat waktu itu saya bertemu dengan Mehdi Fakarsade di dalam Aplik Macau, dan dia katakan bahwa you have to become MDRT because MDRT will change your life. Nah, saat itu tuh kalimat tersebut sangat-sangat apa ya, membuat saya tuh bilang, wah saya kepengen banget nih mencapai MDRT, saya pengen ada changing life. Kan udah 5 tahun berturut-turut di Prudential, cuma mencapai Star Club, kayak apa sih gitu ya changing life yang akan saya hasilkan kalau saya bisa mencapai MDRT. Nah, tapi pada waktu saya punya keraguan, bisa nggak ya saya mencapai MDRT? Bisa nggak ya saya menjual case yang lebih besar? Nah, jadi tips yang pertama adalah teman-teman kita harus bisa overcome limiting belief and self-doubt. Ya, banyak kali itu menjadi penyakitnya kita gitu. Terutama saya sebagai seorang introvert yang sering kali juga berpikirnya tuh ya ragu-ragu dan negatif gitu kan ya. Nah, akhirnya teman-teman, waktu di bulan Mei saya bertemu dengan Mehdi, itu saya baru 10% target MDRT saya tercapai. Dan ragu-ragu juga ya, bisa nggak ya mencapai MDRT kan? Karena kan waktu tinggal 7 bulan dan masih another 90% target atau masih sekitar hampir 500 juta pada waktu itu target MDRT-nya. Nah, jadi ternyata akhirnya saya bisa menyelesaikan target MDRT itu bukan di Desember loh, tapi di Oktober. Jadi sebenarnya itu kita punya limiting belief dan self doubt itu nggak terbukti gitu loh, bahwa sebenarnya itu ternyata kita bisa kok gitu menjual lebih besar dan kita juga bisa kok mencapai target yang lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaannya, apa sih yang berubah? Yang berubah itu 3 hal, teman-teman. Pertama adalah mindset-nya, bahwa achieving MDRT is possible. Yang kedua, aktivitasnya harus rutin, ketemu 2 sampai 3 orang per hari. Ya, kalau sebelumnya saya mungkin 1 minggu kadang ketemu orang, kadang kagak gitu kan ya. Tapi saya merutinkan aktivitas saya. Kemudian marketnya. Nah, marketnya itu saya akhirnya mulai mencari market-market yang orang yang lebih tua dari saya, yang level manager, atau pemilik toko, atau pemilik usaha. Sehingga akhirnya mereka bisa punya kemampuan premi yang lebih besar lagi. Dan itu yang akhirnya membawa saya mencapai MDRT pertama saya. Kemudian tadi kan Mehdi dikatakan bahwa you have to become MDRT member because MDRT will change your life.
Nah, apa sih yang menjadi perubahan hidup yang saya alami? Setelah 20 tahun saya di Prudential, maka saya hanya bisa membagi perjalanan saya, journey saya menjadi dua bagian. Itulah before MDRT and after MDRT. Kenapa? Karena before MDRT, saya belum bisa melihat diri saya itu siapa, who I am and what I do. Tapi setelah saya mencapai MDRT dan saya berangkat pergi ke annual meeting, saya bertemu dengan begitu banyak orang dan saya bisa melihat bahwa sebenarnya profesi ini adalah profesi yang bisa lifetime profession loh. Seperti juga yang saya temui George Jurgensen sudah 40 tahun MDRT. Jadi saya melihat bahwa wow, ternyata tuh kita nggak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun ada di insurance, tetapi kita bisa forever gitu kan. Bahkan pada waktu itu saya akhirnya decide bahwa I want to be in the life insurance business for the rest of my life. Dengan satu komitmen seperti itulah, maka saya juga komit bahwa saya akan mau mencapai MDRT lagi terus-menerus. Karena saya harus bisa make sure dong kalau saya bisa sukses gitu ya, kalau saya memang mau stay forever di dalam bisnis ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tips yang kedua ya. Tips yang kedua itu adalah the fact tells, the story sells. Gimana caranya, bagaimana kita itu waktu presentasi bukan hanya menyampaikan fakta-fakta, tetapi menyampaikan juga stories. Karena stories itu yang justru lebih akan membuat orang tuh ingat ya. Dan pada waktu tahun 2017, tahun di mana saya mencapai court of the table, adalah tahun di mana saya tuh mengalami kanker tiroid. Nah, dengan peristiwa itu yang tadinya saya merasa down banget ya, tapi di situ saya jadi lebih mengerti betapa pentingnya asuransi, dan ketika saya sharingkan kepada klien-klien saya, itulah yang membuat mereka akhirnya mau punya UP yang lebih besar lagi untuk critical illness. Dan pada waktu itu saya katakan, boleh dikatakan ya, bahkan sampai sekarang juga klaim saya itu adalah klaim yang paling besar. Jadi artinya ketika saya memberikan uh, apa ya, pemahaman kepada klien, kamu harus bisa punya 5 kali annual income, itu saya lakukan juga buat diri saya sendiri. Nah, hal seperti itu teman-teman akhirnya membuat klien-klien saya pun akhirnya meningkatkan UP-nya, dan mereka juga akhirnya mau membeli critical illness yang lebih besar lagi. Karena mereka lihat, wah ternyata Mili aja umur 42 tahun udah terkena kanker loh gitu kan ya. Dan bahkan kita nggak pernah tahu kanker atau sakit kritis itu bisa datang ternyata di dalam usia yang masih muda, lebih muda daripada apa yang kita pikirkan. Jadi itu adalah tips yang kedua. The fact tells, the story sells. Nah, tips yang terakhir adalah bagaimana caranya kita meningkatkan dari saya dari COT menjadi top of the table. Nah, mencapai top of the table tentu preminya kan menjadi lebih besar ya, 3 miliar lebih tentunya saja kan. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya? Kita kalau mikirin preminya stres gitu kan, kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Dan saya akhirnya mulai melihat bahwa coba deh, what is the benefit for others gitu, not the premium gitu. Jadi kalau anak waktu kita ketemu sama klien yang waktu kita tawarkan Bikis, terus kemudian dia bilang, mahal banget sih gitu kan preminya. Kita bilang sama dia, Pak, preminya jangan dilihat, tapi Bapak lihat dong benefitnya. Benefitnya ini akan memberikan financial security for your family, ya kan ya. Jadi yang kita ajak dia untuk melihat adalah benefitnya, not the premium. Nah sama sebenarnya pada saat juga kita mau mencapai level yang lebih tinggi lagi, coba deh teman-teman bisa lebih punya meaningful goal gitu kan. Dan buat saya, meaningful goalnya saya pada waktu itu saya ingin bisa punya satu UP jiwa dari semua klien-klien saya itu adalah 100 miliar. Ya, jadi semua klien yang saya jual itu misalnya ada yang saya jual 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, kalau di total itu 100 miliar dalam 1 tahun. Jadi saya coba lihat itu angka 100 miliar itu buat saya itu seksi gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya bisa deliver 100 miliar uang pertanggungan, artinya saya sedang mencetak sebuah sejarah, sebuah apa ya, sebuah hal yang legacy gitu kan kepada klien-klien saya, karena namanya UP jiwa itu kan permanen gitu kan. Nah, ketika saya melihat look at the benefit for others not the premium, dan akhirnya saya lihat angka 100 miliarnya, bukan lihat angka premi top of table-nya, akhirnya saya nyampe loh, mencapai top of table-nya saya. Nah, teman-teman, jadi kalau mau dibilang 3 hal ya teman-teman ya, bagaimana caranya kita meningkatkan penjualan untuk bisa mendapatkan big case atau misalnya memperbesar case size-nya kalian. Ada yang pertama adalah overcoming your limiting belief and self-doubt. Yang kedua adalah the fact tells, the story sells. Dan yang ketiga adalah look at the benefit to others, not to the premium. Nah, sama seperti apa yang dikatakan oleh Mr. Solomon Hicks, bahwa there is room at the top, are you ready to make a journey? Thank you.